digunakan untuk menyatakan suatu prediksi atau keinginan. Salah. Nah, penggunaan simple future tense. Yang pertama, itu dia menyatakan suatu peristiwa yang akan terjadi di masa mendatang. Contohnya, I will take school examination next week. Artinya saya akan mengikuti ujian sekolah pekan depan. Itu akan menyatakan sesuatu peristiwa yang akan terjadi di masa depan. Yang kedua, itu menyatakan sesuatu yang sudah diputuskan untuk dilakukan. Contohnya, she is going to attend a party. Artinya dia akan menghadiri pesta. Kan dia ini akan menghadiri sesuatu yang sudah diputuskan untuk dilakukannya, yaitu menghadiri pesta. Yang ketiga, itu untuk menyatakan suatu tawaran atau permintaan atau ajakan kepada orang lain. Contohnya, will you help me to bring this bag? Maukah kamu membantuku membawa tas ini? Itu akan menyatakan suatu tawaran atau permintaan kepada orang lain. Yang keempat, itu untuk menyatakan keputusan untuk melakukan sesuatu tanpa rencana. Contohnya, wait a minute, I will bring you a medicine. Tunggu sebentar, saya akan membawakanmu obat. Itu kan menyatakan keputusan untuk melakukan sesuatu tanpa direncanakan. Nah, yang kelima, itu untuk menyatakan sebuah emosi atau perasaan. Contohnya, my mom will love her new car. Artinya ibuku akan menyukai mobil barunya. Itu kan menyatakan sebuah emosi atau perasaan. Nah, sebelum kita masuk ke bentuk kalimat, kita masuk dulu ke perbedaan will, shall, dan going to. Yang pertama, will or shall. Will itu digunakan untuk subjek I, you, be, they, she, dan it. Sedangkan shall itu digunakan subjek I dan we. Nah, untuk menyatakan sebuah keinginan namun baru sebatas keinginan, baru sebatas niat atau intention. Contohnya, I will come to your birthday party tonight. Saya akan pergi ke pesta ulang tahunmu malam ini. Atau contoh lainnya, I shall study tonight. Saya akan atau harus belajar malam ini. Nah, shall itu dia juga artinya berarti harus. Contohnya, I shall go to school. Artinya saya akan pergi ke sekolah atau saya harus pergi ke sekolah. Nah, karena shall ini dia ambigu, ada banyak artinya. Jadi, seperti penjelasan yang sudah saya sebutkan tadi, maka shall itu sudah tidak digunakan lagi oleh orang Inggris, Amerika, New Zealand. Saat ini biasanya orang itu biasanya lebih menggunakan will atau be going to untuk simple future tense. Shall itu hanya tinggal ungkapan di teks lama, contohnya seperti ada di pepatah, terjemahan kitab suci, undang-undang negara yang masih belum diganti, atau teks-teks lainnya yang masih menggunakan bahasa Inggris lama. Yang kedua, be going. Oh, yang kedua, going to. Going to itu bisa digunakan untuk subjek I, you, we, they, he, she, dan it. Atau semua subjek. Nah, going to itu dia menggunakan to be, am, is, are setelah subjek. Contohnya, I am going to, she is going to, you are going to, dan sebagainya. Nah, going to itu untuk menyatakan sebuah keinginan dan ketidakinginan dalam maksudnya itu kemungkinan yang pasti, menyatakan sebuah fakta atau kebenaran umum, dan menyatakan sebuah janji atau menawarkan diri secara spontan. Contoh kalimatnya, I am going to your birthday party tonight. Saya mungkin akan datang ke pesta ulang tahunmu malam ini. Nah, kita masuk ke bentuk kalimatnya. Untuk bentuk kalimat positif itu ada subjek, ditambah will or shall, ditambah verb one, ditambah objek. Atau ada subjek, ditambah to be atau am is are, ditambah going to, ditambah verb one. Jadi perbedaannya kalau dia menggunakan will or shall, atau kita menggunakan to be plus going to. Contohnya, he will join our sport club. Artinya dia mau bergabung dengan klub olahraga kami.
He itu dia sebagai subjek, will itu dia will, join-nya itu adalah verb one, objeknya our sport club. Atau contoh lainnya yang menggunakan going to adalah I am going to gym on Friday. Artinya saya akan ke gym pada hari Jumat. Jadi subjeknya adalah I, to be-nya am, going to, ditambah verb one-nya gym, objeknya adalah on Friday. Yang kedua itu adalah bentuk kalimat negatifnya. Dalam bentuk kalimat negatif, sama, tinggal ditambahkan not-nya saja. Misalnya ada subjek, ditambah will or shall, ditambah not, ditambah verb one, ditambah objek. Atau kalau kita menggunakan going to, dia adalah subjek, ditambah to be, am, is, are, ditambah not, ditambah going to, ditambah verb one. Contoh, he will not join our sport club. Artinya dia tidak mau bergabung dengan klub olahraga kami. Subjeknya he, menggunakan will, ditambah not, verb one-nya join, objeknya our sport club. Kalau menggunakan going to, contohnya, we are not going to stay here. Artinya kita tidak akan tinggal di sini. We-nya adalah subjek, to be-nya itu adalah are, ditambah not, ditambah going to, ditambah verb one-nya adalah stay, here ini adalah pelengkapnya. Nah, kalau kalimat interrogatif untuk yes no question, itu ada will or shall-nya dulu, ditambah subjek, ditambah verb one, ditambah objek. Kalau menggunakan going to, yang pertama to be, am, is, are, ditambah subjek, ditambah going to, ditambah verb one. Contohnya, will you join our sport club? Apakah kamu mau bergabung dengan klub olahraga kami? Will, dia menggunakan will, subjeknya you, verb one-nya adalah join, objeknya our sport club. Kalau jawabannya iya, yes I will. Kalau jawabannya tidak, no I will not. Sekian, apa ada pertanyaan? Untuk Kak Akila sama Kak Nurul Putri, apa ada pertanyaan? Kak, Kak, Miss mau tanya yang tadi kan sel itu buat yang dulu udah sekarang udah nggak dipakai tuh ya. Terus tadi kan I, we, they, she, he itu kan pakai will ya. Habis itu I sama we-nya pakai sel. Gimana sih? Tadi gitu nggak sih? Habis itu karena udah nggak dipakai lagi kan yang selnya nih berarti I, we-nya juga tetap pakai will kan? Atau going apa tadi ya? Going on? Going to. Oh, going to. Oh iya. Iya, karena shall ini udah nggak dipakai, makanya orang itu makainya sekarang will. Kalau will itu dia baru niatnya aja. Kalau going to dia udah mau melakukannya. Oke. Masih ada pertanyaan yang lain? Paham, Miss. Dah. Oke. Kak Nurul Putri ada pertanyaan, Kak? Miss, untuk waktunya gimana? Waktu maksudnya gimana, Kak? Yang digunakan untuk simple apa? Future. Oh. Oke, kan kita sekarang mempelajari tentang simple future tense ya. Nah, simple future tense ini dia digunakan untuk berbicara tentang tindakan atau peristiwa yang akan terjadi di masa depan. Uh, Kalau untuk waktunya, ya kita menggunakan will
Atau going to itu sudah menunjukkan waktunya itu kita akan melakukannya di masa depan gitu kalau untuk simple future tense. Oke, Miss. Terima kasih. Ya, sama-sama. Masih ada pertanyaan yang lain? Udah, Miss. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita masuk ke sesi latihan. Silakan buat 3 kalimat, yaitu seperti biasa, satu kalimat bentuk kalimat positif, satu kalimat negatif, dan satu kalimat interrogatif. Dibuat di kolom chat, waktunya 20 menit, dimulai dari sekarang, silahkan. Miss, maaf, tadi yang dibikin yang going to atau yang will? Atau terserah? Terserah, boleh going to, boleh will, Oke.
Ya. Udah ya dua-duanya. Boleh dari Kak Akila dulu dijelaskan yang Kak buat. Oke, em, punya saya itu pakai yang will, punya saya pakai yang will, terus dibaca kakak, Miss, Ya, dibaca. ya. Oke, jadi contohnya itu, saya bikinnya we will make a banana cake yesterday. Kami mau membuat kue pisang besok. Terus yang negatifnya, we will not make a banana cake yesterday. Kami tidak mau membuat kue pisang besok. Habis itu questionnya, we will we make a banana cake yesterday? Yes, we will. Habis itu apakah kita mau membuat kue pisang besok? Ya, kita mau membuatnya. Oke, Miss, sudah. Ya. Eh, Penerusannya udah bagus. Eh, tapi kalau dalam simple future tense kita nggak menggunakan yesterday ya. Jadi Hmm, langsung aja we will bake banana cake. Jadi yesterday-nya hilang. oke. Tapi katanya besok ya. Besok seharusnya tomorrow dong, bukan yesterday. Yesterday kan artinya kemarin. Oh iya, astagfirullah. Forget. Oke, Miss. Nah, itu aja. Kayak kalau yesterday itu kemarin, kalau simple future tense itu dia kan menjelaskan tentang masa depan. Sementara yesterday itu artinya kemarin. Jadi nggak termasuk ke dalam simple future tense kalau kita menggunakan yesterday. Tapi kalau besok, tomorrow, baru masuk ke dalam simple future tense. Nah, oke. Lanjut Kak Nurul Putri. Silahkan dijelaskan, Kak. Oke, Miss. Di sini saya menggunakan will dengan subjek they. They will complete the test this weekend. They will not complete the test this weekend. Will they complete the test this weekend? Yang artinya mereka mau menyelesaikan tes akhir pekan ini. Mereka tidak mau menyelesaikan tes akhir pekan ini. Apakah mereka mau menyelesaikan tes akhir pekan ini? Ya, mereka mau. Oke. Udah kalau untuk Kak Nurul Putri udah bagus. Tinggal pengucapannya. Itu yang komplit itu bacanya komplit bukan komplet, komplit, komplit Oke. cara Oh, bacanya. oke. eh Kira-kira segitu. Oke, apakah masih ada pertanyaan sebelum kita tutup? Miss. Ya. Kalau kan arti yang Miss contohin itu will itu artinya mau. Mhm. Kalau misalnya diartikan akan, bisa kah? Bisa? Atau beda? Oh, jadi bisa Bisa. aja. Mhm. Oke. 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 Nah, kira-kira segitu ya pertemuan kita pada pagi hari ini. Eh, Sebelum ditutup, Kak Nurul Putri bisa hidupkan kameranya. Kita foto dulu, Kak. Oke, Miss. Tuh. Ya, udah siap ya? 1, 2, 3. Nah, sekali lagi. 1, 2.
1, 2, 3. Nah, oke, thank you semuanya. Terima kasih yang sudah mau hadir di pertemuan kita pada pagi hari ini. Kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Thank Miss. you, Miss. Ya, sama-sama. Bye. Udah boleh keluar, silahkan. Ya, makasih. Iya.